Selamat malam. Sebelumnya saya ikut di Kementing 0026 dari kelas hidroling A. Di sini saya akan jelaskan tentang potensi pemanfaatan dan permasalahan hidrologi pada das Unda Kabupaten Karangasembali. Secara peta itu sendiri, das Unda itu berada di daerah Karangasembali. Yang ini, yang di kiri ini adalah peta das Unda. Kemudian di kanan tuh ada peta Bali. Pada peta Bali yang cara gambaran secara besarnya. Kemudian di das Unda itu kalau sepemahamanku mungkin di arah sini, ini kan mungkin dekat dengan Gunung Beraton dan Danau Beraton kan, dan juga di hulunya itu juga daerah Selat Badung, yang misalkan antara Pulau Bali dan Pulau Nusa Penida. Kemudian dari aspek yang akan dibahas itu ada potensi, kebutuhan, pemanfaatan, dan permasalahan. Kemudian dari potensi itu melihat dari bagaimana air yang naik, bagaimana air yang masuk dan keluar. Itu juga kan ada siklus hidrologi yang dari ke atas, ini evaporasi gini-gini. Kan airnya bakal turun ke bawah kan dari curah hujan, itu yang dapat dikatakan airnya masuk atau yang masuk. Kemudian yang keluar itu kan evaporasi, jadinya bisa melihat dari air yang masuk dan keluar itu dikatakan sebagai inersi air. Dan jika air yang keluar lebih banyak daripada yang masuk, dikatakan neracannya tuh defisit, artinya kurang air. Sedangkan jika yang masuk lebih banyak malah surplus air. Jadinya tuh dapat dikatakan airnya daerah tersebut tuh sangat cocok untuk pertanian. Kemudian dari aspek ini kan ada satu aspeknya yaitu curah hujan. Dalam penurunan curah hujan itu bisa dilakukan dengan misalnya ada ini stasiun A, B, C, D. Misalkan yang A, B, C ini udah ada dadakan, yang artinya yang D masih hilang. Jadinya tuh dalam penentuan curah hujan ini yang ketika stasiun acuan ini menjadi stasiun acuan untuk penghitungan curah hujan yang di D. Kemudian setelah datanya keluar semua, udah ada, kemudian bisa digunakan untuk penentuan hujan kawasan. Misalnya kan di daerah das Unda ini punya 3 stasiun, Kelungkung, Rendang, di Penggotan. Jadinya tuh ini dibuat kayak metode polygon design dari masing-masing. Misalnya di ini tuh A, B, C, D. Itu mungkin aja ya A ke B, B ke C, A ke C, A ke D, B ke C. Kemudian kan udah data semua kan. Kemudian dihubungin tegak lurus. Setelah ini di tengah-tengah, yang kan dihubungin tegak lurus di tengah-tengah antara C, D. Misalnya buat titik di C, D, dibuat di tengah, kemudian dihubungkan tegak lurus. Kemudian ini AD sama, AB sama, BC sama, kemudian dihubungkan. Kemudian dimasukin datanya semua, masukin data semua, kemudian dihitung masing-masing dengan A1, A1, A2, A2, dan seterusnya dibagi dengan luasannya. Ini A-nya itu luasannya misalnya yang ini A1, A2, A3, A4. Kemudian R1-nya itu curah hujannya dari masing-masing stasiun, misalnya di Kelungkung berapa gini-gini. Kemudian secara hitungan ini luasannya masing-masing ya segini, misalnya 34,383 di Kelungkung, 148,856 di Rendang, dan juga 47,676 di Penggotan, dan tidak pasti segini. Dan berdasarkan hitungan curah hujan besarnya 94,030 dengan yang maksimum itu di 207,01 di bulan Desember, awal Desember, dan ini tuh yang terbesar di bulan Desember dan yang maksimum di akhir Desember. Kemudian yang minimum itu di bulan Juni yaitu 23,330 mm per tahun. Kemudian kan juga ini juga main kan, juga aspek-aspek lain, misalnya ini juga main dalam penentuan evaporan transpirasi ini. Dalam penelitian
Ya ini kan ada yang dari tumbuhan itu sendiri kan. Itu tuh di penelitian tuh menggunakan metode Penman. Artinya cuma enggak, Branch Kidul modifikasi. Kemudian dalam kesan A itu kemudian dari aspek keadaan airnya itu tidak, karena di datanya cukup, dia itu memakai metode pembangkitan data debit dengan data hujan dengan metode FJ-MOC dan NICA, dan ini yang dipakai ke yang FJ-MOC dengan datanya debit tebesannya 104,01 meter kubik per detik pada bulan Januari, dan yang terkecil di 3,34 meter kubik per detik pada bulan September dan Oktober. Kemudian untuk kebutuhan itu tuh ini lebih ada 2 penggunaan, yaitu irigasi dan non irigasi. Ini tuh yang irigasi misalnya ada yang padi palawija yang 1485 pada bulan Januari, padi palawija padi 847 November, dan juga padi palawija dengan 174 pada bulan Desember. Ini tuh yang irigasi. Dengan yang non irigasi ini ada 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan non domestik itu lebih ke di luar dari pemukiman penduduk, intinya tuh untuk rumah sakit, perkantoran, pendidikan, rumah ibadah, hotel, peternakan, atau industri. Sedangkan yang domestik ini menyesuaikan dengan pertumbuhan penduduk kita. Jadi dengan dengan melihat kebutuhan air dengan banyak pertumbuhan penduduk, sehingga dengan semakin sedikitnya lahan untuk penampungan air, mungkin saja dalam jumlah airnya semakin sedikit yang ditampung. Kemudian untuk permasalahan hidrologinya itu mungkin karena ada Gunung Agung di sekitar dasnya, mungkin bahan letusannya akan menghasilkan land kritis yang berupa tanah pasir dan berbatu, sehingga bisa menimbulkan potensi banjir dengan potensinya yaitu tingkat rendah 0,01%, sedang 51,8%, dan 47,9% yang tinggi. Kemudian hal ini bisa diwaspadai adanya potensi banjir dan penurunan luasan daerah tangkap hujan pada das Sunda, karena tanahnya kebanyakan dari pasir, sehingga tidak menurunkan tingkat tangkapan hujan. Kemudian ini daftar pustaka yang dipakai ada 5 sesuai dengan arahan. Sekian, terima kasih.